Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba satu aplikasi komputer akuntansi yaitu Accurate. Nah, kita akan mencoba yang versi Accurate Online. Saya sudah cari di Google, saya ketikkan Accurate Online seperti ini. Nanti akan muncul ini. Kita bisa langsung klik ini atau kita bisa lakukan dengan ketikan accurate.id seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ya. Nah, Accurate Online ini berbayar. Ini harga paketnya. Oke. Sehingga kita kalau menggunakan Accurate Online itu sebenarnya kita sewa. Oke, kita sewa dan sewa per bulannya seharga ini. Oke, kalau itu untuk fasilitas standarnya. Nah, kalau ingin fasilitas tambahannya itu bermacam-macam ya, ada tambahannya seperti ini. Nanti dia akan bertambah sesuai dengan semakin lengkap fasilitas yang digunakan. Makanya tidak heran banyak aplikasi itu berbayar mahal ya kalau seandainya mau kita gunakan. Oke, sekarang kita akan coba ya versi gratisnya. Dan yang perlu diketahui di versi gratis itu kita hanya bisa mengakses untuk jangka waktu sekitar 1 bulan. Lebih dari itu kita nggak bisa gunakan lagi. Nah, kalau hanya untuk pelatihan, untuk uji coba, kalau misalnya kita ngerjakan kalau di sekolah itu ngerjakan satu siklus, kemudian selesai, nah itu mungkin nggak ada masalah karena biasanya di contoh-contoh soal siklusnya hanya paling 25 transaksi, itu sudah termasuk banyak, itu sudah cukup. Nah, biasanya kalau yang versi-versi gratis itu transaksi 100 itu masih nggak dia masih mengcover, tapi kalau lebih dari itu dia pasti dibatasi, kita nggak bisa nambah lagi transaksi. Nah, karena ini kita hanya nyoba untuk versi gratisnya, kita akan coba mulai. Caranya gimana? Kita boleh gunakan klik coba gratis seperti ini. Klik coba gratis. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita diminta untuk ngisi nomor HP. Nah, ini biasanya rada lama karena kan kita harus verifikasi juga ke nomor HP-nya. Saya tidak menyarankan pakai ini, kita gunakan aja langsung login. Apa yang kita bisa gunakan? Kita menggunakan akun Gmail kita. Kita klik langsung aja Google ini tanpa daftar ya, langsung klik aja Google. Oke, kemudian kita klik email yang aktif. Kebetulan saya sudah masuk. Nah, supaya masuk pastikan di sini sudah aktif. Oke, tinggal klik, kita melanjutkan dengan email ini. Oke, ketika ada pertanyaan seperti ini, mengakses email tentang Anda ini, klik lanjutkan. Saran saya, email yang dipakai adalah email yang tidak kita pakai untuk hal-hal penting. Contoh misalnya, saya punya email untuk bank, untuk data, pokoknya data-data penting ya. Saran saya tidak menggunakan email itu. Gunakan email lain. Kebetulan saya bikin email Jurnal Guru 2025 untuk SMKN 6 Jember. Saya biasanya hampir setiap tahun bikin email baru untuk SMKN 6 Jember. Nah, ini kebetulan yang versi di tahun 2025 saya bikin Jurnal Guru 2025. Oke, saya pilih ini, kemudian klik lanjutkan. Nah, ini dimunculkan aktifkan perlindungan akun Accurate Anda dengan. Nah, ini biasanya dipakai kalau seandainya akun ini memang mau dipakai untuk selamanya. Dalam artian apa istilahnya? Kalau kita memang menghendaki ini ya kita aktifkan. Tapi kalau tidak kita perlukan ya nanti kita tidak perlukan. Klik aja nanti saja. Kita nggak perlukan. Nah, selanjutnya kita dimintain password baru. Ya,
kita dimintain password baru. Walaupun sebenarnya tanpa password ini nggak ada masalah, kita karena loginnya menggunakan Gmail ya, itu nggak ada masalah. Tapi supaya nanti kita bisa menggunakan password juga, kita ketikkan aja passwordnya, misalnya biar gampang SMKN 6 Jember misalnya. Ini harus sama. Oke. Ini dua ini harus sama. Oke, selanjutnya klik simpan. Oke, ini berarti dia harus 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-nya sudah, hanya huruf besar, huruf kecilnya nggak ada. Ini saya kasih huruf besar di sini. Ini juga saya kasih huruf besar di sini. Oke, kita simpan. Oh, harus ada angka, sudah ada tadi ya hurufnya. Ada simbol juga. Nah, karena dia minta ada simbol, saya kasih add di belakangnya misalnya seperti ini. Oke, kita simpan. Diingat ya passwordnya itu. Oke, selanjutnya yang kita bisa lakukan ketika kita sudah membuat akun di Accurate, yang awal kita lakukan adalah membuat akunnya, sehingga di Accurate kita sudah punya ini akunnya. Oke, ini akunnya kita sudah punya. Seandainya kita logout, kita keluar. Oke, kita keluar. Kita bisa langsung klik masuk lagi, gunakan ini Gmail. Nah, kalau seandainya kita memang sudah pernah masuk, dia langsung klik, dia sudah masuk. Karena dia verifikasinya nguncinya dari ini. Selama email kita lagi aktif, maka browsernya akan membaca bahwa kita sudah masuk ke emailnya, dan Accurate akan membaca bahwa email kita sudah benar, karena tidak dimintain password. Oke, karena kita mengaitkannya dengan email. Oke, selanjutnya yang bisa kita lakukan ketika kita sudah membuat akunnya. Oke, Anda sudah berhasil masuk ke akun. Nah, sekarang kita bisa membuat database-nya atau buat data usaha. Nah, biasanya kalau kita di sekolah itu akan dapat satu soal, dan di satu soal itu untuk satu data usaha. Maka yang kita lakukan tinggal klik buat data usaha. Nah, di sini tinggal kita isikan nama usahanya sesuai dari permintaan soal. Misal PT Zamklik. Nah, kita lihat bidang usahanya tentang apa. Kalau dia perdagangan, ya perdagangan. Oke. Kalau misalnya ada di sini, kita boleh pilih. Atau kalau enggak, kalau misalnya kita mau bikin daftar data baru karena memang di soal tidak dijelaskan, klik aja other. Kemudian kita klik buat data usaha. Nah, sebelumnya kalau seandainya kita pengen ada logo usahanya, kita boleh upload. Nah, biasanya kalau di soal-soal kita tidak diminta untuk ngupload logonya, ya abaikan saja. Selanjutnya kita klik buat data usaha. Oke, data usaha Zamklik berhasil dibuat. Klik lanjutkan. Nah, kita klik lanjutkan untuk kita sudah membuka data PT Zamklik. Kebetulan kita akan gunakan untuk soal PT Zamklik. Nah, dia sudah masuk. Ketika ditanyain mau izinkan dia, saya lebih sarankan nggak usah aja, di tanda silang aja. Ini biasanya kalau misalnya kita klik, misalnya ada notifikasi, dia akan muncul centung gitu, misalnya muncul notifikasi. Oke. Nah, kita ketika sudah mulai seperti ini, halaman yang muncul seperti ini adalah halaman informasi data awal perusahaan. Nah, di sini kita harus disiapkan data awal perusahaannya akan seperti apa. Kita sesuaikan seperti yang ada di soal. Misalnya di sini kategori usaha itu kok kita boleh cari dia bidang apa. Dia manufaktur, distributor, grosir, atau retail.
Nah, biasanya beberapa soal kalau dia perusahaan dagang, itu biasanya kita pilih yang retail. Tapi tergantung soalnya ya. Karena kalau yang PT Zamklik itu retail, dia berjualan, maka kita pilih retail. Kemudian tanggal dimulai datanya. Nah, kita lihat di sini, tanggal dimulai datanya itu kita melihatnya dari data neraca saldonya. Neraca saldonya per tanggal berapa? Kalau misalnya di situ dimunculkan neraca saldo per 30 November 2022 misalnya. Makanya di sini kita harus tuliskan pilih 30 November 30 November 2022 misalnya seperti ini. Kita harus pilih ini. Atau sebenarnya ini juga bisa kita tuliskan bukan 30 November tapi 1 Desember. Itu juga sama karena rentang waktunya sama ya. Karena biasanya data akhir bulan itu sama dengan data awal bulan. Oke, ini kuncinya kita ngelihatnya di neraca saldonya. Neraca saldonya per tanggal berapa. Oke, kemudian mata uang dasarnya kita gunakan apa? Kalau seandainya ada mata uang lain, itu kita bisa tambahkan. Kita bisa tambahkan di sini. Itu kadang ada beberapa soal kita punya tabungan tabungan rupiah, kemudian ada juga tabungan dolar. Nah, kalau seperti itu nanti kita harus tentukan harus pakai 2. Atau misalnya transaksinya gunakan ada transaksi ekspor importnya, dan ketika transaksi itu perlakuannya tidak menggunakan rupiah lagi tapi menggunakan dolar, karena kebetulan perusahaannya ada di Indonesia menggunakan rupiah. Nah, itu kita bisa tambahkan 2. Tapi kalau hanya di soal itu menyebutkan 1 hanya rupiah aja, pilih aja 1. Kemudian metode biaya persediaan. Karena ini retail, itu biasanya akan ditanyain metode persediaannya apa, pencatatan persediaannya. Nah, biasanya kita itu di pembelajaran itu ada 3 metodenya, rata-rata, FIFO, sama LIFO. Nah, sekarang LIFO itu sudah nggak dipakai. LIFO itu sudah nggak dipakai. Yang dipakai adalah rata-rata sama FIFO. Nah, tinggal dipilih di soal itu dia menggunakan rata-rata atau FIFO. Kalau seandainya di soal itu muncul LIFO, itu berarti soalnya bermasalah. Itu mungkin soal tahun-tahun apa ya, prasejarah ya, tahun-tahun lama ya. Karena di terbaru pencatatan menggunakan LIFO itu sudah nggak dipakai. Kita makanya rata-rata sama FIFO. Untuk perpajakan menggunakan yang ini. Oke, misalnya kita akan gunakan yang rata-rata. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke, di sini ada pilihan Accurate Online atau Accurate PROS. Oke, biasanya di soal-soal akuntansi kita nggak pakai yang Accurate PROS, karena di Accurate PROS itu ada beberapa fitur tambahan, beda lagi nanti. Menunya akan banyak, itu akan menyulitkan. Nah, kita karena di soal-soal akuntansi itu biasanya hanya standar ya, gunakan Accurate Online biasa, yang ini aja. Oke, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sisi ini itu centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun. Nah, karena di soal itu sudah ada daftar akun yang sudah ditentukan di soal. Nah, biasanya apa yang ada di soal itu tidak sama dengan apa yang sudah dibuatkan Accurate. Kecuali memang soal itu sudah diadaptasi dari tutorial yang dibuatkan Accurate ya. Itu beda lagi. Biasanya kalau seperti itu, soal-soal memang dari pusat pelatihannya Accurate, itu kita boleh aja dicentang ini, nanti dibuatkan, karena ngikutin standarnya mereka. Hanya kadang, kalau untuk soal-soal misalnya UKK, kemudian soal LSP, itu biasanya dia nggak ngacu itu. Sangat beda sekali. Seringnya munculnya sangat beda sekali. Atau untuk lomba LKS misalnya, itu sangat beda sekali. Nah, kalau seperti itu, ini jangan dicentang. Ini jangan dicentang. Biar nanti tidak dibuatkan daftar, tapi akan disiapkan daftar-daftar standarnya aja.
Sehingga nanti ketika kita mau nambahkan, kita nggak menghapus banyak akun yang tidak perlu. Karena kalau kita centang itu nanti akan dibuatkan banyak akun, dan seringkali akun-akun yang ada itu kodenya beda dari kode yang di soal yang kita sudah punya. Nah, kalau beda itu jadi kita nanti kesulitan. Maka ini tidak perlu dicentang. Oke, kemudian klik selesai. Oke, kita tunggu prosesnya sampai kita akan disiapkan daftarnya. Nih sudah sampai proses ini berarti kita sudah disiapkan database-nya, data awalnya benar, ya sudah, kita nanti tinggal melanjutkannya. Oke, saya kira cukup dulu di sesi ini bagaimana membuat akun di Accurate dan membuat data awal perusahaan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.